Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Hanya ada dua kata di sana. Kita ucapkan bersama-sama 1 2 3. Jangan membunuh. Larangannya apa? Jangan membunuh. Orang yang membunuh itu berarti orang yang tidak menghargai kehidupan yang diberikan Tuhan. Setiap kita diberikan waktu hidup. Diberikan waktu hidup ada yang sampai 80 tahun menurut siapa? Mazmur ya. Rata-rata 80 tahun. Ada yang sampai cuma kurang dari 80 tahun, 70 tahun. Kadang ada yang sampai cuma 20 tahun. Ada yang macam-macam. Nah, artinya orang yang membunuh adalah orang yang mengambil nyawa, menghilangkan nyawa seseorang, dan ia berarti tidak menghargai kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu Allah memberikan larangan jangan membunuh untuk melindungi berkat Tuhan yang diberikan kepada manusia, yakni apa? Yakni kehidupan, yakni tubuh dan jiwa yang ada di dalam diri kita. Melalui tubuh dan jiwa itu, maka kita bisa hidup. Nah, oleh karena itu, waktu selama kita hidup itu adalah hal yang penting. Ya, kalau kita masih diberikan kehidupan, itu berarti itu adalah hal atau berkat yang besar buat kita. Nah, terus siapa yang sebenarnya berhak mengakhiri hidup seseorang? Yang berhak mengakhiri hidup seseorang itu hanyalah Allah dan atau siapa? Atau para wakilnya yang ditunjuk di dalam pemerintahan yang berhak mengakhiri hidup seseorang. Ada yang karena kejahatannya yang luar biasa, pemerintah sebagai wakil Allah memutuskan untuk apa? Memutuskan untuk hukuman mati. Maka orang dihukum mati. Itulah yang berhak untuk mengakhiri hidup seseorang hanya Allah sendiri dan para wakilnya yang ditunjuk dalam pemerintahan. Kalau kita diberikan waktu hidup tetapi selama hidup itu kita melukai diri sendiri, itu berarti kita sama saja dengan tidak menghargai kehidupan. Sekarang jangan membunuh bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa orang, tetapi sebenarnya orang itu sedang tidak menghargai yang namanya kehidupan. Kapan kita tidak menghargai kehidupan? Nah, ketika kita menyia-nyiakan tubuh kita, ketika kita menyia-nyiakan diri kita, itu namanya kita sedang tidak menghargai kehidupan. Contohnya pakai narkoba, contohnya apalagi meracuni tubuh dengan hal-hal yang tidak baik untuk tubuh, apalagi minuman-minuman keras yang meracuni tubuh, menyalahgunakan narkotika, obat-obatan terlarang. Bahkan makanan yang berlebihan itu bisa mencederai tubuh kita, bisa menghancurkan tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena itu, Allah melarang setiap orang mencederai tubuhnya dengan cara apapun, atau juga dengan bunuh diri. Wah, ini sangat dilarang ya, karena kalau bunuh diri berarti kita tidak menghargai kehidupan yang diberikan Tuhan. Nah, Allah juga melarang kita semua untuk menghilangkan nyawa orang atau mengakibatkan orang lain itu kehilangan nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kadang-kadang kita mungkin merasa, wah saya nggak pernah membunuh orang kok. Tetapi jangan-jangan kita secara tidak langsung mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Contoh, karena akibat sembrono, ya kan? Maka kita lalai, misalnya lalai untuk menjaga keselamatan orang lain, maka akhirnya orang itu
kehilangan nyawanya. Ya, misalnya kita bonceng orang, lalu kemudian kita ngebut, ya, kemudian terjadi kecelakaan, ya kan, akhirnya yang dibonceng meninggal, atau yang bonceng meninggal, atau orang lain meninggal karena tabrakan. Itu berarti kita dengan tidak sengaja sudah mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa. Nah, oleh karena itu kita dilarang bukan sekedar membunuh. Ingat, Yesus menyamakan membunuh itu dengan apa? Dengan kebencian, dengan pikiran dan perkataan yang mengandung kebencian. Nah, ingat Matius 5 ayat 21 sampai 25. Kamu pernah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh? Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Berarti marah dengan membunuh itu akibatnya sama, yaitu apa? Dihukum. Bahkan 1 Yohanes 3 ayat 15 dengan tegas di sana dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bayangkan, kita membenci saudara disebut sebagai pembunuh. Apakah kita merasa berhasil dengan perintah yang kelima ini? Mungkin kita tidak pernah secara langsung membunuh atau mematikan orang. Tidak pernah. Tetapi ketika kita membenci orang lain, itu sama seperti kita itu sedang disebut sebagai seorang pembunuh manusia. Ketika kita membiarkan orang lain kelaparan dan kehilangan nyawanya, kita disamakan dengan orang yang membunuh. Betapa kita itu tidak bisa luput dari hukum ini. Oleh karena itu seharusnya kita mendapatkan penghukuman atas kegagalan ini. Kita sebenarnya adalah orang yang tidak menghargai kehidupan, atau dengan tegasnya kita sama seperti seorang yang disebut sebagai pembunuh. Nah, tetapi puji Tuhan hari ini kita selalu diingatkan bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa terhadap perintah kelima ini dengan cara Ia melakukan mentaati perintah yang kelima. Ketika Yesus di atas kayu salib dibuat sengsara, apakah dia mengeluarkan kata-kata kebencian? Ketika dia menderita di atas kayu salib, bahkan dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan ketika Yesus melihat orang yang sakit menderita, apakah dibiarkan saja? Yesus ketika melihat orang yang kerasukan, yang sakit ayan, sakit lumpuh, apakah dibiarkan mereka? Tidak. Yesus justru menyembuhkan mereka. Inilah bukti bahwa Yesus melakukan ketaatan terhadap hukum Taurat. Untuk siapa? Untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita yang tidak berdaya terhadap hukum ini. Oleh karena itu, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, karena Tuhan sudah memberikan kita tubuh dan jiwa sehingga kita hidup. Tubuh kita lengkap. Ada banyak orang yang kekurangan atau cacat fisik, ada yang punya kelemahan tubuh, tetapi kita bersyukur selain jiwa kita yang terpelihara, tubuh kita diberikan karunia yang luar biasa. Tubuh kita sehat, ada yang harus setiap hari makan obat, setiap hari berobat. Kita bersyukur berkat Tuhan atas kita. Mari kita hargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kesehatan. Belum tentu dengan banyaknya uang yang kita punya, kita bisa mencari kesehatan. Belum tentu. Oleh karena itu, marilah kita hargai kehidupan ini.
Marilah kita hargai berkat Tuhan dengan menjaga, memelihara tubuh dan jiwa kita dengan cara tidak memasukkan hal-hal yang meracuni tubuh kita. Peliharalah jiwa kita dengan memasukkan firman Tuhan setiap hari ke dalam hati kita. Sehingga tidak hanya tubuh kita yang sehat, tetapi jiwa kita juga terus terpelihara. Itulah makna dari larangan jangan membunuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat berarti bagi kami, mengingatkan kami bahwa kami orang yang gagal total untuk melakukan perintah yang kelima ini. Kami seringkali mengabaikan berkat-Mu dalam memelihara tubuh kami, memelihara jiwa kami meremehkan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan kami juga tidak mempedulikan kehidupan orang lain, dan secara tidak langsung kami membiarkan orang lain kehilangan kehidupan mereka. Ampuni kami ya Tuhan atas kegagalan kami ini, dan terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. Engkau yang sudah melakukan hukum kelima ini dengan sempurna, sehingga Engkau menjadi pengganti kami. Engkau yang menjadi penebus kami yang tidak berdaya ini. Biarlah kami sekarang dan seterusnya terus memelihara tubuh kami, memelihara jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.